Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini kita akan lanjut membahas sebuah film kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak untuk semua pahlawan negeri ini yang telah mengorbankan harta bahkan nyawanya. Tolong sampaikan ini pada keluarga saya. Iya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948, tepatnya pada saat Belanda meluncurkan agresi militer kedua, Belanda melakukan serangan untuk memporak-porandakan rumah para penduduk. Kapten Bondan yang saat itu baru saja menikah, terpaksa ikut pasukannya demi mempertahankan desa mereka dari serangan Belanda. Berdoalah untuk keselamatan kita bersama. Ayo! Ayo! Para warga yang selamat terpaksa mengungsi dari desanya karena rumah mereka sudah dihancurkan dan desa mereka sudah tidak aman lagi. Tapi di tengah perjalanan, Belanda mengetahui posisi mereka dan kembali melakukan penyerangan. Naasnya, istri Kapten Bondan yang baru dinikahinya tewas di tempat karena terkena tembakan di bagian dadanya. Di bawah pimpinan Kolonel Mika, akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut. Sementara penduduk yang sudah sampai di tempat pengungsian mempersiapkan pemakaman yang layak untuk istri sang kapten. Di tempat lain terlihat 3 orang warga sedang melakukan aksi pencurian. Tapi di saat akan melarikan diri dari sana, mereka dipergoki oleh pasukan Belanda yang saat itu sedang melakukan patroli. Ampun Tuhan. Di saat mereka diinterogasi, 3 orang anak buah Jabar berusaha melarikan diri. Jabar berhasil menghabisi pasukan Belanda tersebut. Melihat 3 anak buahnya telah tewas, ia mengambil semua senjata dan berniat akan pergi dari sana. Beruntungnya, salah satu anak buahnya yang bernama Jabrik masih hidup. Ia berusaha membawanya pergi dari tempat itu. Di tempat lain, Kapten Bondan dan pasukannya mulai menyusun rencana penyerangan dengan mengikuti perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, yaitu dengan melakukan perang gerilya. Sementara itu, Jabar dan anak buahnya yang sudah sekarat datang meminta pertolongan kepada pasukan Kapten Bondan yang berjaga pada saat itu. Jabar juga mengatakan kalau dirinya ingin bergabung dengan tentara Indonesia. Melihat Jabar yang membawa senjata, para pasukan Kapten Bondan menjadi curiga dan beranggapan kalau mereka adalah mata-mata Belanda. Apa mau Bung? Atau galak-galak lah. Hati-hati. Mendengar ada keributan, Kapten Bondan datang ke tempat itu dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian Jabar menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke tempat tersebut, yaitu ingin bergabung mengusir Belanda.
Di sela-sela percakapan mereka, Jabrik yang dari tadi sekarat akhirnya meninggal dunia. Jabrik. Kemudian Jabar kembali meyakinkan Kapten Bondan bahwa ia benar-benar serius ingin bergabung. Melihat keseriusan Jabar, Kapten Bondan pun mengizinkannya untuk bergabung dengan catatan Jabar harus menaati peraturan yang berlaku di sana. Saya janji, Pak. Setelah itu Jabar pergi ke dapur umum berniat meminta jatah makan siang. Namun saat berada di sana, ia tidak terima karena tidak dilayani dengan baik. Ia menantang orang di sana untuk berduel dengannya. Beruntungnya datanglah Sersan Ginting menodongkan senjata ke arah Jabar dan menjawab tantangan dari Jabar. Ada apa dia? Waktu makan. Makan dulu. Sudah itu kita lanjutkan lagi. Perkelahian keduanya pun berhenti saat mereka mendengar suara tembakan yang menandakan bahwa makan siang sudah boleh diambil. Malam harinya Kapten Bondan dan pasukannya mulai menjalankan rencana mereka untuk mencari informasi tentang markas Kolonel Mika. Dirasa semua sudah siap, mereka pun mulai bergerak dengan dibantu oleh para bocil di sana. Ayo sebentar. Selanjutnya mereka berencana menjebak pasukan Belanda dengan memasang bom tepat di bawah jembatan. Ketika pasukan Belanda sampai, sang kapten menyuruh dua anggotanya mengecek ke bawah jembatan untuk memastikan tidak ada jebakan yang mengancam keselamatan mereka. Tapi tidak lama kemudian pertempuran pun terjadi. Iya. Karena jumlah pasukan Indonesia kalah banyak dengan Belanda, Kapten Bondan memilih menarik mundur semua pasukannya. Tapi saat mereka hendak melarikan diri, dua orang tertangkap dan menjadi tawanan Belanda. Sementara itu Kapten Bondan dan pasukannya menyeberangi sungai dengan rakit. Namun posisi mereka diketahui oleh sekelompok tentara sehingga pertempuran pun kembali terjadi. Singkat cerita, Kapten Bondan dan pasukannya yang selamat kembali ke kamp pengungsian. Terlihat para warga sangat antusias menyambut kedatangan mereka. Ada yang bahagia karena melihat suami dan anak mereka pulang dengan selamat, tapi tidak sedikit pula yang menangis setelah mendengar kabar kalau suami mereka gugur di medan perang. Berani tembak Belanda. Dia mati syahid, Nek. Ayo kita pulang. Ayo. Bapak kok tidak ikut pulang, Bu? Beralih ke tawanan yang disiksa oleh Belanda. Agar mereka mau membocorkan informasi, seorang pejuang wanita bernama Latifa dipaksa melihat temannya yang sedang disiksa. Latifa berusaha teguh pada pendiriannya untuk tidak membuka mulut soal informasi yang mereka minta. Mati cuma masalah waktu. Sekarang atau nanti sama saja. Mendengar perkataan itu, Mayor Mika menyuruh pasukannya untuk menyiksa Latifa dengan siksaan yang lebih menyakitkan. Kamu
Pokoknya tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan tempat ini. Sementara itu, Kapten Ginting terlihat sedang berdebat dengan seorang saudagar kaya. Orang itu ingin pergi meninggalkan markas, namun Sersan Ginting melarangnya. Karena khawatir, jika saudagar itu keluar dan ditangkap oleh Belanda, maka ia akan membocorkan informasi penting tentang lokasi markas mereka. William juga angkat bicara mencoba menahan saudagar itu agar mengurungkan niatnya. Namun saudagar itu keras kepala dan tetap melakukan perjalanan meninggalkan markas. Di penjara, Latifah didatangi oleh salah satu ajudan Mayor Mika. Ternyata dulu pria itu teman lama perjuangan Latifah. Ia mengkhianati negaranya sendiri dengan bergabung bersama Belanda. Pria itu mengancam akan menangkap ayah Latifah jika Latifah tidak mau buka mulut. Kau memang penjilat! Pengkhianat! Dan benar saja, ayah Latifah yang saat itu sedang mengajar tiba-tiba didatangi oleh pasukan Belanda. Setelah sampai di markas Belanda, ayah Latifah pun dipaksa membocorkan informasi markas tentara Indonesia sama seperti Latifah. Karena tidak mendapatkan informasi, Belanda menyiksa ayahnya dengan cara dicabut kuku kakinya menggunakan tang. Tertangkap. Nona masih tetap diam? Kalau lihat ayah Nona kami siksa. Iblis! Hentikan! Satu demi satu, kuku itu akan dicabut. Jangan lakukan! Jangan lakukan! Apa? Aku mau bilang, Jangan katakan, nyawaku bukan apa-apa dalam perjuangan ini. Mayor Mika kembali membujuk Latifah supaya mau buka mulut agar penyiksaan ayahnya dihentikan. Ayahnya berusaha mengingatkan Latifah agar tidak menjadi pengkhianat karena hal itu sangat dibenci oleh Tuhan. Mayor Mika yang marah dengan cepat menembak ayah Latifah dan seketika itu juga beliau meninggal dunia. Yang paling dibenci Tuhan dan manusia adalah pengkhianat. Sementara di tempat lain, terlihat saudagar kaya yang keras kepala itu dihadang oleh Belanda saat akan memasuki kota. Dia diinterogasi dan dipaksa untuk membocorkan lokasi markas tentara Indonesia. Di saat akan memberitahukannya, tiba-tiba mereka ditembaki oleh William dan pasukannya. Saudagar yang keras kepala itu dibawa pulang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. William meminta maaf kepada Suci yang merupakan anak dari saudagar tersebut. Suci tidak terima dengan kematian ayahnya dan menganggap William sebagai seorang pembunuh. Ia berniat membalaskan dendamnya dengan cara membocorkan lokasi markas mereka kepada Mayor Mika. Suci! Maafkan aku, Suci. Kami terpaksa melakukan ini. Keesokan paginya, Suci mendatangi markas Belanda dan membocorkan semua informasi penting lokasi markas mereka. Latifah yang mengetahui hal itu sangat marah, apalagi ayah Latifah sampai merenggut nyawa demi tidak membocorkan lokasi markas tentara Indonesia. kau pikir cuma kau yang kehilangan ayah? Aku tidak tahu. Aku marah. Belum ada sehari ayahku mati di sini. Ingin mempertahankan rahasia yang sekarang sudah kamu buka. Suci! Keesokan harinya pasukan Belanda pun datang ke Gedung Jati untuk menyerbu markas tentara Indonesia. Para pejuang yang saat itu sedang tidak siap tiba-tiba dikejutkan oleh serbuan tentara Belanda. Hei soldat Nargor! Semuanya! Cepat sana! Semua masuk hutan! Cepat!
Beberapa pasukan Kapten Bondan berhasil selamat dari peristiwa naas tersebut. Namun Kapten Bondan tewas ditembak saat menyelamatkan seorang anak. Mereka semua pun berjanji akan membalaskan kekejaman dan kekalahan mereka kepada Belanda. Lalu mereka membentuk sebuah pasukan yang diberi nama Pasukan Berani Mati. Beberapa hari kemudian mereka pun memulai aksinya, sementara di markas Belanda orang-orang itu sedang asik merayakan kemenangan. Setelah bom diledakkan, mereka membagi tugas. William dan Jabar pergi ke penjara untuk membebaskan Latifah dan yang lainnya. Latifah sangat senang dan berterima kasih kepada Jabar karena telah menyelamatkan nyawanya. Sementara di tempat lain terlihat Kapten Ginting berhasil merampas beberapa senjata yang membuat perjuangan mereka semakin mudah. Pertempuran pun berlangsung sengit walaupun pejuang Indonesia kalah jumlah dengan pasukan Belanda. Tapi sayangnya Jabar terkena tembakan yang membuatnya terluka parah. Pak, apa saya sudah cukup berguna? Akhirnya Jabar pun meninggal. Sementara itu terlihat William yang terpisah dengan yang lainnya dan dikepung oleh pasukan Belanda. Melihat ada kesempatan, ia mencuri mobil dan berniat pergi dari sana. Tapi sayangnya ia terkena tembakan dan mobilnya menabrak tangki bahan bakar. Di akhir film, Kapten Ginting dan beberapa yang lainnya berhasil selamat. Namun beberapa orang lainnya tewas dalam pertempuran tersebut. Lalu film pun selesai. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Itulah video kali ini. Semoga kita bisa lebih menghargai para pahlawan negeri ini yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Dan kewajiban kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya-karya yang positif dan tentunya bukan dengan korupsi. Sekian video kali ini, semoga bisa diambil sebagai pelajaran. Salah dan kurangnya mohon maaf, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.